Bab 1491. Kedua, itu akan melelehkan racun yang didapat, dan kemudian berevolusi menjadi racun bawaan. Akhirnya, dan yang paling penting, dia menghela nafas pelan dan berkata, ini perlu untuk menghidupkan kembali bencana Tianlei, yang merupakan Tianlei yang kamu hadapi kemarin. Katakan, itu sudah sangat lemah. Tetapi, Frozen Sword Immortal Venerable mengarahkan pandangannya pada Jilin, dan menghela nafas sedih, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membiarkan Jilin, yang berada di tahap awal memasuki alam para dewa, menanggung guntur yang dapat membunuh para dewa dan prajurit. Dari alam bukaan bintang. Melakukan ini sama saja dengan bermain-main. Ini juga alasan mengapa sejak dewa racun bawaan jatuh 300.000 tahun yang lalu, tidak pernah ada tubuh racun bawaan, dan itu muncul di daratan, dan ada perbuatan yang jelas bahkan tubuh racun yang didapat, tahun-tahun ini, telah kurang dari 5 jari. Bahkan sebelum mereka tumbuh dan bangkit sepenuhnya, mereka sudah jatuh. Jilin seperti ini. Paling lama 1 tahun. Tentu saja, ada cara untuk membuatnya tidur selamanya, tapi dia tidak akan mati. Tuan, pikirkan sendiri, Tianlei, Anda tidak dapat mengganggunya, jika tidak, Tianlei akan lebih kuat. Saya pikir kekuatan kuburan reinkarnasi terbatas, bagaimanapun, itu dapat memblokirnya sekali, tetapi mungkin tidak. Mampu memblokir kedua kalinya. Selain itu, guntur kemarin hanyalah guntur pertama dari kontrak. Guntur kesengsaraan surgawi yang sebenarnya, ada 3, satu lebih kuat dari yang lain. Setelah mendengar kata-kata pedang es yang mulia, Chen Ye berpikir keras. Guru. Saat ini, saya telah mengalaminya 2 kali. Pertama kali adalah memperbaiki ramuan kaisar yang mulia di kota Dangsu. Ramuan itu harus melalui bencana pil. Di dunia seni bela diri rendah, jalan surga tidak kuat, di paling itu setara dengan kekuatan para dewa di alam harmoni. Tapi benua Lingwu adalah dunia Gaowu. Tianlei-nya, Tiandao, saya takut bahwa para pejuang suci yang sebanding dengan alam Taiksu, jika mereka memiliki basis kultivasi dan kekuatan tempur kanonisasi, mereka secara alami tidak akan takut pada Tianlei Tiandao. Tapi dengan kekuatan Chen Ye saat ini, berjuang keras melawan Tianlei lagi. Jika kuburan reinkarnasi tidak mengambil tindakan, itu untuk mati. Adapun untuk kedua kalinya, ini adalah kontrak dari Bloodstained Demon yang diakui oleh Heavenly Dao. Jika kontrak dilanggar, Heavenly Dao akan menurunkan kesengsaraan surgawi. Ada 3 Heavenly Thunder secara total. Lapisan ke-6 dari Aperture Realm penuh dengan kekuatan sekali, dan yang ketiga hampir setara dengan kekuatan penuh dari lapisan ke-9 dari alam bukaan bintang. 3 guntur. Ada sangat sedikit orang yang dapat menahan guntur semacam ini di semua dinasti. Terlebih lagi, Chen Ye. Tanpa kuburan reinkarnasi, hampir tidak mungkin. Tidak. Jilin adalah adik perempuan Si King. Dia telah banyak membantuku selama 5 tahun itu. Aku tidak boleh membiarkan dia menjadi mayat hidup. Selain itu, apa itu Tiandao Tianlei? Saya telah memecahkan 2 kesengsaraan surgawi, dan saya tidak peduli dengan ketiga kalinya ini. Chen Ye menatap pedang beku abadi, serta 6 dewa, Buddha, dan bertanya dengan hati-hati. Beberapa guru yang mulia, karena dewa racun bawaan di masa lalu dapat mengatakan hal seperti itu, dia pasti telah melewati bencana seperti itu. Jadi, sangat mungkin bahwa dewa racun bawaan pernah meninggalkan beberapa cara, seperti semacam formasi yang kuat. Bisakah kamu menahan jatuhnya guntur? Pembentukan. Pedang es yang mulia merenungkan, pembentukan itu mungkin, tapi... Arai setan darah abadi. Mengamati langit dan bertanya ke tanah. Formasi setan penyegel Qiankun. Tidak. Formasi ini tidak cukup kuat, dan mereka tidak dapat menghentikan pemboman Tianlei sendiri. Kecuali ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang bertanggung jawab, tetapi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi setidaknya harus memiliki kekuatan alam bukaan bintang yang dianugerahkan dewa, jika tidak. Tetapi ketika prajurit yang diberikan dewa ada di sini, mereka tidak akan dapat membantu mereka dengan mudah, dan tidak buruk bahkan membunuh mereka jika mereka tidak menghasilkan uang. Saya takut bahwa kekayaan yang mereka butuhkan tidak kurang dari artefak. Artefak. Nilai artefak apapun berada di atas 10 senjata ruang dan waktu. Chen Ye, tidak mampu membayar harga ini, mereka juga tidak bisa. Pembentukan. Tuan Makam, tiba-tiba aku punya ide. Jiu Senjun berkata dengan ringan, pada masa itu kami berada di Kunlun, karena tidak banyak bahan abadi, jadi metode pembentukan sebagian besar mengandalkan energi gunung dan sungai sebagai pembawa, atau badan sumber umum, yang seringkali dapat menahan 2 atau 3 prajurit dunia besar. Serang. Ini seperti formasi Qiankun Tianlong yang ditinggalkan oleh banyak senior saat itu.
Ini adalah jenis formasi yang dapat digunakan bersama oleh para pejuang dari alam primordial, dan bahkan dapat menahan serangan dan pembunuhan Dewa Surgawi 9 lapis dari alam Dao, dan bukan tidak mungkin untuk menahan serangan itu. Dan membunuh para pejuang dari alam keberuntungan untuk sementara waktu. Formasi Qian Kun Tianlong. Pada saat itu, Chen Ye memimpin pasukan utama Kunlun Su dan Ling Cheng, dan mengumpulkan 90 prajurit yang memasuki alam para dewa. Memanipulasi formasi seperti itu, tiba-tiba memblokir klan roh darah di tahap akhir para dewa dan raja, dan bahkan bertarung dengan para tetua klan jiwa di alam primordial, hanya karena para tetua klan jiwa dan alam Tao ikut campur. Yang menyebabkan formasi runtuh dan Chen Ye ditangkap. Bisa. Gunung dan sungai di benua Lingwu hampir semuanya dipisahkan oleh nadi naga. Di bawah urat naga adalah naga bumi yang dibentuk oleh energi bumi, yang setara dengan tubuh setengah hidup. Jika Anda dapat menggunakan metode pembentukan untuk menghubungkan urat naga gunung dan sungai dengan energi naga dan energi bumi, sebagai dukungan, Anda dapat menggunakan prajurit ruang dan waktu, dan bahkan banyak artefak di jalan. Untuk membangun formasi yang hebat, itu mungkin tidak dapat menghentikan guntur. Chen Ye sangat senang, formasi seperti ini dengan kekuatan gunung dan sungai sangat langka. Untungnya, di zaman kuno Kunlun Su, para senior yang telah keluar dari alam ciptaan dan bahkan alam bukaan bintang meninggalkan formasi seperti itu, yang kebetulan dikuasai oleh Chen Ye, jadi dia menggunakan 8 senjata waktu dan ruang untuk menempati masing-masing posisi gosip, dan kemudian menggunakan 50 artefak yang dikombinasikan dengan Tao untuk berkumpul menjadi formasi emas, kayu, air, api, bumi dan 5 elemen surga dan manusia. Tianlei telah melemah oleh formasi ganda, dan ketika jatuh, itu paling banyak setara dengan tingkat alam primordial, kan? Pada saat Chen Ye menggunakan kuburan reinkarnasi untuk melindungi napasnya, memasuki formasi untuk menggantikan Jilin untuk menahan pemboman Tianlei, dan membantu Jilin sepenuhnya menahan kekuatan Tousan Demon Ginseng. Jilin pasti akan bangun dan membangkitkan racun bawaan tubuh. Situasi ini bukan tidak mungkin, hanya saja sangat sulit. Jika ada kesalahan, pemilik makam kemungkinan besar akan jatuh. Frozen Sword Immortal Venerable mengatakan ini setelah waktu yang lama, dan ingin menghentikannya, tetapi itu tidak masuk akal, jadi hanya bisa seperti ini. Jatuh. Surga tidak bisa mengambil nyawaku. Dao juga tidak bisa, tidak ada seorang pun di dunia ini, tidak ada makhluk, aturan apapun yang dapat mengambil nyawaku. Chen Ye menatap Jilin di sebelahnya, berhenti sejenak, lalu berkata, aku tidak akan membiarkan orangku menjadi mayat hidup, apalagi selamanya, kali ini, aku pasti akan mengaturnya. Pedang es yang mulia mengangkat kepalanya, matanya unik, dan dia memandang Chen Ye seolah-olah dia tidak mengenalnya. Chen Ye terlalu berpasir, bahkan keras kepala. Di mata Chen Ye, semuanya bisa dilakukan tanpa takut akan kesulitan dan rintangan. Namun, Chen Ye melakukannya. Bab 1492. Berkali-kali dalam 9 kematian. Surga tidak dapat mengambil nyawanya, mungkin karena ini, ranah Chen Ye akan meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika Anda ingin berlatih dalam pengasingan seperti orang biasa, saya khawatir itu akan memakan waktu ribuan tahun untuk berkultivasi ke dunia saat ini. Panjang. Jadi, kesenjangan antara prajurit ruang dan waktu dan artefak Hedao. Bagaimana cara menebusnya? Ice Sword Immortal Venerable berkata dengan sungguh-sungguh, artefak abadi Hunyuan dan artefak Divine King tidak dapat digunakan. Di bawah guntur itu, bahkan jika ada puluhan ribu artefak abadi Hunyuan dan artefak Divine King, mereka akan menggunakannya. Hancur dalam sekejap. Inilah perbedaan mendasar. Tidak ada jumlah telur yang sekeras batu. Jika Anda ingin melawan Tianlei, Anda setidaknya harus menjadi artefak jalan. Mendengar ini, bibir Chen Ye melengkung menjadi senyum menawan sebagai gantinya, dan berkata pelan, apakah menurutmu berita bahwa aku membeli Tousan Demons Ginseng akan bocor? Sejak itu bocor. Seseorang harus membunuhku, beberapa sekte kecil dan kekuatan kecil harus didorong oleh kekuatan besar untuk membunuhku. Dan aku meninggalkan klon untuk bermain dengan leluhur mereka di alam Tao. Aku akan menyalin sarang mereka, dan aku masih bisa mendapatkan artefak Tao. Mata Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin, dan gerakan ini bahkan tidak bermain api, itu hanya mencari kematian. Sedangkan untuk membeli, setiap faksi tidak memiliki artefak Dao, dan hampir tidak mungkin untuk menjualnya. Terlebih lagi, bahkan jika pavilion Tianbao dijual, ratusan artefak Raja Ilahi hanya dapat ditukar dengan satu artefak Dao. Jadi, bagaimana dengan para prajurit ruang dan waktu? Xiao Yao Shenjun bertanya, wajahnya tidak lagi tertawa, tetapi sangat tenang.
Biarkan ular keluar dari lubang, dan kemudian gunakan kekuatan guntur untuk menghancurkan lubang ular dan ambil telur ular. Chen Ye perlahan mengatakan sesuatu yang lebih filosofis, dan setelah mendengarkan dengan seksama, ekspresi para dewa utama sangat berubah, dan kemudian melihat ketika Chen Ye ada di sana, sebenarnya ada ketakutan di matanya. Xiao Yao Shenjun menelan ludah dan berkata, Kamu ingin menarik kekuatan tingkat menengah dari Fortune Realm Immortal Venerable untuk keluar, dan kemudian pergi untuk menyalin sarang mereka. Apakah kamu tidak takut mati di sarang lama mereka? Takut? Mulai dari mana? Saya memiliki 4.600 artefak Raja Ilahi, 270 artefak abadi Hunyuan-Hunyuan, dan 17 artefak harmoni. Chen Ye bangkit, matanya menjadi sangat dingin, dan tubuhnya berlama-lama dengan aura pembunuh, seolah-olah dewa pembunuh itu hidup, dan suara dingin itu melekat di telinga banyak dewa, mengatakan, terlebih lagi, ada 1.600 dewa boneka pertempuran kerajaan raja. Lebih dari 70 boneka perang di alam primordial. 4 boneka di alam harmoni. Diharapkan begitu benda-benda ini meledak, itu dapat membunuh selusin Dewa Hedao dan meratakan markas keluarga berukuran sedang. Wilayah keluarga kelas menengah sangat luas. Biasanya, di area yang paling penting, hanya ada satu tetua Taisang dari alam keberuntungan, dan sisanya ditugaskan ke beberapa Dewa Hedao, ditambah lebih dari 100 alam Hunyuan, hampir 1000 Dewa Hedao, dan ini dia. Jadi terikat. Jika boneka pertempuran dan senjata Chen Ye meledak bersama, kecuali penatua tertinggi alam penciptaan, yang lain harus mati. Kamu gila. Gila. Tidak, ini juga. 3 dewa gemetar, hampir tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ye. Gila. Orang gila. Tidak, orang gila, benar-benar gila. Hanya di tingkat ketiga alam Raja Dewa, berani menyerang ide markas keluarga menengah. Bahkan jika dia bertemu dengan Dewa Harmoni, Chen Ye akan terbunuh di tempat selama dia sedikit ceroboh. Mendengar ini, ketiga dewa dan Buddha telah menyatukan tangan mereka, dan mengerti bahwa kepala biara mereka, Chen Ye, sudah menjadi Buddha Iblis. Dia fokus pada pembantaian, dilengkapi dengan pembantaian, dan dia dan yang lainnya tidak dapat membujuk mereka. Terutama, selama itu layak, itu hanya bisa diperebutkan, dan jika kekuatannya sangat meningkat, maka semuanya layak. Keluarga Dugu. Meskipun itu di bagian bawah dari 10 kekuatan teratas. Tapi, 1.300 tahun yang lalu, mereka kehilangan 2 sesepuh tertinggi. Jadi, dan tidak ada dewa di surga lapisan ke-9 dari alam Tao gabungan, yang terkuat adalah surga berlapis 8 dari alam Tao gabungan. Oleh karena itu, harus ada surplus tentara ruang waktu dan serahkan pada mereka. Penatua dari surga berlapis 8 dari alam Tao gabungan. Untuk tujuan mempengaruhi alam. Medicine Master Buddha berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa keluarga Dugu adalah cabang dari keluarga Senglong, jadi dalam hal tentara ruang waktu, pasti ada lebih banyak tentara daripada keluarga Beigong. Tentara untuk menerobos. Keluarga kesepian. Ada 5 sesepuh tertinggi di alam penciptaan, dan setidaknya ada 5 atau 6 prajurit tambahan ruang dan waktu. Menurut ingatan Buddha pengobatan, 5 sesepuh tertinggi semuanya bertarung dengan prajurit ruang waktu, yang membuktikan bahwa ada prajurit ruang waktu tambahan yang bisa dilakukan. Adapun sekte tingkat bawah, tidak mengherankan bahwa ada Dewa Hedao. Jika Anda ingin maju ke sekte tingkat menengah, Anda harus memiliki yang mulia abadi keberuntungan realem yang bertanggung jawab. Keluarga Dugu seharusnya ingin menyingkirkanku. Aku juga ingin merepotkan mereka. Kali ini, lebih baik bagi saya untuk pergi langsung ke wilayah keluarga Dugu. Saya bahkan dapat meminta keluarga Beigong untuk membantu dan membiarkan orang-orang tua yang mengambil keputusan menderita. Chen Ye ambisius, jika bukan karena sebelumnya. Perilaku, menunjukkan kemampuan dan keberaniannya, 6 dewa, dan dewa pasti akan berpikir bahwa dia cukup serakah untuk menelan seekor gajah. Alam Raja Dewa. Berani mencari prajurit ruang dan waktu. Siapa yang akan memiliki ide seperti itu di antara prajurit Raja Dewa dari benua Lingwu? Para prajurit alam Raja Dewa semuanya berusaha menemukan senjata abadi Hunyuan, bahkan jika mereka dapat mengejar Chen Ye, mereka sudah memiliki ide untuk mencari prajurit ruang dan waktu. Bahkan, Chen Ye berani membuat ide tentang keluarga menengah. Seberapa gila ini? Seberapa sombong? Tapi dia berani dan memiliki kemampuan ini, selama kultivasinya, bukan berarti dia belum mencapai pengalaman mencari senjata tingkat tinggi dan menjadi musuh keluarga besar. Segera ambil keputusan. Jika Anda ingin menjadi baik, lakukan segera, jika tidak maka akan berubah. Chen Ye langsung keluar dari pemakaman reinkarnasi, siap untuk pergi ke arah keluarga Dugu di timur. Pada waktu bersamaan, berita eksekusi Chen Ye atas helm ke-7 Hall of Destruction belum menyebar. Aula utama keluarga Dugu di timur adalah waktu penting lainnya,
kerusuhan binatang buas, dan bahkan keluarga Linghu mereka secara langsung berafiliasi dengan keluarga naga suci, dan 3 tetua dari alam keberuntungan dibawa pergi. Hanya ada 2 penatua yang tersisa. Penatua tertinggi keempat duduk di semua situs. Penatua tertinggi kelima duduk di aula utama. Dia adalah Immortal Venerable of Fortune Realm yang terluka oleh keracunan Tousan Demons Ginseng, dan sekarang duduk di markas besar keluarga Linghu. 10 keluarga besar dan sekte wilayah barat. Hampir semua keluarga berada di bawah perintah 2 keluarga teratas di wilayah utara. Di belakang sekte, ada hampir semua sekte dan keluarga yang kuat di wilayah timur dan wilayah tengah. 17 tetua tertinggi dari alam penciptaan dibawa pergi, dan mereka bergegas ke alam iblis untuk mendukung. Percepat. Periksa penyimpanan harta karun di aula utama dan bersiaplah untuk mengadakan pertemuan lelang lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperkuat klan kita sekarang. Bab 1493. Kali ini, Penatua kelima dari keluarga Dugu memandang Penatua kelima dari surga lapisan ke-8 dari alam Hedao di sebelahnya, dan berkata, kali ini, setelah menjual barang-barang ini, saya akan menemukan wali. Dari keluarga Senglong. Ubah buah takdir, perbaiki fondasi sumber Anda. Selama kamu memasuki ranah penciptaan. Tekanan pada keluarga Dugu saya tiba-tiba turun drastis. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi jika tuan keluarga dibunuh oleh orang lain, dan akan sulit bagiku untuk membalas dendam. Dia berhenti sejenak, matanya menunjukkan warna yang ganas, dan berkata, saya mendengar bahwa binatang kecil bernama Chen Ye dibunuh oleh Istana Jiwa dengan hadiah, kan? Ya, penatua kelima dari pintu dalam, Dugu Tianyu juga sedikit mengangguk, dengan sedikit ketidakberdayaan pada perubahan hidupnya. 700 tahun yang lalu, fondasi aslinya terluka, sehingga dia terjebak di surga lapis ke-8 dari alam harmoni dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Sekarang dia harus melibatkan keluarga untuk mengadakan pelelangan untuk mengumpulkan dana bagi dirinya untuk membeli buah takdir. Itu membuatnya sangat malu. Penghargaan. Oke. Penatua kelima Taisang menunjukkan senyum muram dan berkata, saya segera meneruskan buku itu dan mengundang Chen Ye, binatang kecil ini, untuk datang dan berpartisipasi dalam pelelangan, dan kemudian penatua ini secara pribadi menembak dan membunuh ini. Binatang kecil. Balas dendam, dan kedua, kamu juga bisa mendapatkan beberapa artefak. Kali ini, akan sangat bagus untuk melelang bahan obat dan senjata ilahi yang tidak berguna ini, dan akan sangat bagus untuk menukar sejumlah besar senjata ilahi adapun prajurit ruang dan waktu. Dia meletakkan tangannya yang lama di kursi Nanmu dan berkata, keluarga Dugu kita tidak kekurangan prajurit ruang dan waktu, yang kurang adalah orang-orang yang dapat menggunakan prajurit ruang dan waktu. Jika kita dapat mengolah 2 Immortal Venerates of Fortune Realm kali ini, kita akan dapat pulih. Cemerlang 5.000 tahun yang lalu. Adapun bahan obat ini, Tiananmu, batu bintang. Pasir laut tanpa harapan, Tousan Demon Ginseng, tidak banyak prajurit yang dibutuhkan. Penatua tertinggi kelima memandang penatua ketujuh dari sekte dalam yang memimpin pelelangan dan berkata, jadi, kirim undangan ke prajurit terdekat. Yan Ming dipimpin oleh keluarga Linghu saya kali ini. Istana Iblis Fierce, keluarga Linghu, keluarga Baili, keluarga Beitang, dan Pavilion Feiyu semuanya akan berpartisipasi, ada banyak harta, dan kami dengan tulus mengundang semua pembangkit tenaga listrik untuk menawar. Penatua kelima Taisang tidak pernah bisa membayangkan bahwa permainan yang dia buat telah membuat Chen Ye sukses. Belalang menangkap jangkrik dan Oriole ada di belakang. Siapa belalang itu siapa Oriole, belum tentu. Pada saat yang sama, ada tempat yang dingin di utara benua Linghu. Itu ditutupi dengan lapisan es. Lingkungannya sangat keras. Segala sesuatu di sekitar, karena suhu, hampir tidak ada kehidupan. Tentu saja, satu-satunya kegunaan di sini adalah keberadaan susunan teleportasi luar angkasa. Hanya saja hampir tidak ada yang akan memasuki area teleportasi ruang angkasa ini karena lingkungan sekitarnya. Lebih penting lagi, tempat di mana susunan teleportasi ini berkomunikasi adalah dunia bela diri rendah yang disebut Kunlun Shu. Benua Linghu adalah dunia seni bela diri yang tinggi, kecuali untuk roh darah, kebanyakan orang mungkin tidak tertarik dengan dunia seni bela diri rendah. Pada saat ini, di tempat dingin yang tak berujung, hanya angin dingin yang menyertai. Murung. Kesunyian. Tiba-tiba, ada cahaya menyilaukan yang mengalir dari susunan teleportasi luar angkasa yang telah lama diam. Cahaya semakin besar dan besar. Pada akhirnya, seberkas cahaya terbentuk langsung ke langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya berangsur-angsur menghilang. Seorang gadis berkerudung berjalan keluar dari susunan teleportasi. Tentu saja kerudung tidak bisa menyembunyikan wajah cantik gadis itu. Mata acuh tak acuh tampaknya tidak dapat mencairkan semua debu merah. Gadis itu mengenakan pakaian bersayap jangkrik bunga plum putih, menutupi bahunya seperti bayangan, dan pita berhias emas berdiri di pinggang rampingnya, yang abadi.
Pinggang seperti pohon willow, bokong bulat, dan kaki ramping membentuk proporsi yang hampir sempurna. Ada seorang wanita cantik di utara, tak tertandingi dan mandiri, saya khawatir itu adalah gadis ini. Mata gadis itu melihat sekeliling pada segala sesuatu di sekitarnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, ini adalah benua Lingwu. Benar saja, energi spiritual jauh lebih kaya daripada Kunlun. Saat itu, sebagai kekuatan utama benua Lingwu, Istana Kaisar Juehan, mimpi buruk dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat lepas dari nasib kehancuran. Kali ini, aku, Wei Ying, datang dengan tubuh roh jahat, dan memikul kehidupan pemulihan Istana Kaisar. Aku pasti akan menunjukkan kepada orang-orang di benua Lingwu untuk melihat mengapa wanita tidak diizinkan menjadi pria bahkan dinasti yang menurun dapat kembali ke puncaknya. Pada saat ini, Wei Ying meledak dengan momentum yang sangat kuat. Hantu Phoenix Kristal Es muncul di atas kepalanya. Ada penglihatan samar di atas langit. Saya mendengar tetua Taisang mengatakan bahwa tubuh roh darah jahat saya hanya dapat menunjukkan kekuatannya di benua Lingwu. Hari ini saya ingin mencobanya, apa tubuh roh darah jahat yang sebenarnya. Suara dingin itu jatuh, Wei Ying mengulurkan tangannya yang ramping, dan setetes darah mengalir dari jari-jarinya. Kutu. Esensi dan darah jatuh ke tanah es di bawah kaki Wei Ying. Saat berikutnya, seluruh dunia tampaknya mengalami gempa bumi. Terlihat dengan mata telanjang es yang tingginya hampir 100 kaki atau bahkan 1000 kaki perlahan mencair. Kekuatan esensi darah seperti riak di permukaan air, terus menyebar. Pohon-pohon es mencair, dan kehidupan dihidupkan kembali. Patung es monster di alam primordial, pengekangan di tubuhnya juga rusak. Pulihkan tubuh. Matanya terbuka, penuh kejutan. Tidak hanya alam primordial, tetapi bahkan monster di alam harmoni telah pulih. Untuk beberapa alasan, monster ini disegel oleh es dan direduksi menjadi patung es. Hampir tak bernyawa. Tetapi pada saat ini, setetes esensi darah memberi mereka kehidupan. Pegunungan dingin di kejauhan telah langsung menjadi gunung suci yang penuh vitalitas. Kaki Wei Ying berubah menjadi danau tak berujung dalam sekejap. Dia hanya melayang di atas danau, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Wei Ying di tengah danau. Bahkan lebih spiritual, dia berlutut ke Wei Ying. Monster memiliki roh, mereka tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, sepertinya ada kekuatan khusus di gadis hati danau ini untuk menekan garis keturunan mereka. Bahkan jika wilayah mereka berkali-kali lebih tinggi dari seorang gadis. Jangan berani melakukan kesalahan. Wei Ying melihat semua monster di sekitarnya, dan senyum puas terbentuk di sudut mulutnya. Kemudian, dengan ujung jari, dia berkata kepada rubah monster putih di alam Dao, kemarilah. Rubah iblis dari alam Hedao melayang di atas air, datang ke Wei Ying, berlutut, dan berkata dengan hati-hati, Tuan. Kamu memanggilku Tuan. Apakah kamu bersedia untuk mematuhiku? Wei Ying sedikit terkejut, dia tidak tahu bahwa setetes esensi darahnya dapat menghasilkan panen seperti itu, lalu bisakah kamu berubah menjadi bentuk manusia? Rubah putih mengangguk, dan pada detik berikutnya, ada semburan cahaya di sekujur tubuhnya, dan dia akhirnya berubah menjadi penampilan seorang gadis muda. Sosok manusia rubah putih berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan pakaian putih dan polos. Dia memiliki penampilan yang cantik dan kulit yang berminyak. Di bawah wajahnya yang cantik, tidak peduli seberapa cantik pakaiannya, itu telah menjadi pucat. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan Wei Ying saat ini. Wei Ying sangat puas dengan bentuk manusia rubah putih, dan mengangguk, di masa depan, kamu akan tinggal di sisiku dan menjadi pelayan pribadiku, dan aku akan memanggilmu Baer. Ini pasti pertama kalinya di benua Lingwu bahwa orang yang kuat di alam Dao adalah seorang pelayan. Ya Tuan. Baer mengangguk. Wei Ying melirik Baer, dan kemudian matanya tertuju pada banyak binatang yang berlutut, suara dingin Qianjue bergema di seluruh dunia. Juga, jangan panggil aku Tuan, panggil aku Tuan Istana. Mulai sekarang, aku hanya punya satu identitas. Penguasa istana tertinggi dari Istana Dingin Absolut. Istana yang benar-benar dingin. 4 kata ini keluar. Mata Baer melebar, sangat ketakutan. Bukan hanya dia, tetapi semua monster di sekitar, ada ketakutan yang mendalam di mata. Keberadaan seperti apa yang bisa membuat alam primordial dan bahkan alam harmoni menjadi menakutkan. Semua orang tidak berani menatap mata gadis di danau itu. Hanya ada satu jawaban di benak mereka. Mimpi buruk benua Lingwu akhirnya kembali. Bab 1494. Ketika Wei Ying melihat reaksi Baer dan banyak monster, dia menyadari pentingnya istana dingin mutlak bagi benua Lingwu. Dia masih meremehkan istana dingin mutlak. Baer,
seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Istana Kekaisaran Juehan? Wei Ying membuka bibir merahnya, dan suara samar tertinggal di telinga semua orang. Bayer melirik Wei Ying dengan ketakutan, dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, Tuan Istana, Istana Kekaisaran yang sangat dingin selalu menjadi hal yang tabu di benua Lingwu, dan hanya sedikit orang yang mau menyebutkannya. Saya telah berlatih selama ribuan tahun, dan saya hanya tahu bahwa Istana Kekaisaran Dingin Absolut pernah berdiri di puncak benua Lingwu, tetapi untuk beberapa alasan, Istana Kekaisaran Dingin Absolut menghilang dalam semalam. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Selanjutnya, pasukan teratas di benua Lingwu bersama-sama mengumumkan pada hari itu bahwa Istana Kekaisaran Dingin Ekstrim adalah generasi istana sihir, dan mulai sekarang, para pejuang benua Lingwu tidak dapat disebutkan sama sekali. Selain itu, reruntuhan Imperial Palace of Extreme Cold juga telah dihancurkan. Itu bisa ditutup dengan formasi, dan tidak ada yang bisa masuk. Mendengar kalimat ini, mata Wei Ying langsung menghasilkan niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap, air danau di bawah kaki Wei Ying mengembun menjadi es lagi. Niat membunuh tanpa akhir menyelimuti banyak monster. Saat ini adalah neraka. Tuan Istana. Wajah Bayer hampir sepucat neraka. Baru saat itulah Wei Ying bereaksi dan mendapatkan kembali momentumnya. Dia memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata dengan serius, masalah Istana Dingin Absolut tidak sesederhana itu. Saya khawatir pasukan top itu ingin menutupi sesuatu. Sejak saya datang ke benua Lingwu, beberapa hal pada akhirnya akan diungkapkan oleh saya. Aku tidak cukup kuat sekarang, dan aku harus menerobos secepat mungkin. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria bernama Chen Ye? Saat menyebut nama ini, Wei Ying yang awalnya tenang, sebenarnya sedikit bersemangat. Seolah-olah riak muncul di danau yang tenang. Bayer mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tuan Istana, saya tidak tahu banyak. Adapun yang lain, kami telah dibekukan terlalu lama dan telah diisolasi dari informasi luar, jadi tentu saja kami tidak tahu. Tapi kita masih akrab dengan benua Lingwu, kita seharusnya bisa menyelidiki. Wei Ying menghela nafas dan berjalan menuju pantai selangkah demi selangkah, lupakan saja, keberadaan orang itu tidak begitu mudah untuk diketahui. Lagi pula, dia diburu oleh Blood Spirit Rache. Saat ini, saya perlu membangun Absolute Istana Dingin sesegera mungkin. Leluhur Istana Dingin Ekstrim memberi saya peta dan token giok khusus, dan inilah saatnya untuk mendapatkan kembali beberapa hal yang saya sembunyikan di Istana Dingin Ekstrim. Segera, sekelompok monster menghilang dari layar di sekitar seorang gadis bercadar yang cantik. Seolah tidak pernah muncul. Layar berbalik. Keluarga Dugu sedang mempersiapkan pelelangan. Mereka mengadakan pelelangan kali ini, dan mereka bergabung dengan 5 keluarga dan pasukan tingkat menengah bersama-sama, dan Paviliun Tianbao adalah jaminannya. Belum lagi besarnya, itu juga sangat spektakuler. Hampir 6 tuan yang memerintah wilayah barat diadakan pelelangan bersama itu belum pernah terjadi dalam puluhan ribu tahun. Lelang masa lalu. Paling-paling, 2 keluarga kelas menengah utama, 2 sekte kelas menengah utama, atau 3 kekuatan tingkat menengah utama bekerja sama. Belum pernah ada acara yang diadakan oleh 6 kekuatan besar bersama-sama, sulit membayangkan seberapa besar barang-barang dalam lelang ini. Jumlahnya mungkin sebanding dengan pelelangan yang diadakan oleh 3 keluarga teratas setiap 50.000 tahun sekali. Lelang. Bahkan, adegan barter terakhir yang bisa dihitung. Ini pada dasarnya didasarkan pada batu abadi berkualitas tinggi, yang sebagian besar adalah senjata abadi sebagai unit dasar, menawar untuk menawar berbagai harta, dalam yurisdiksi 6 kekuatan utama, tetapi semua prajurit di atas alam Raja Dewa, senjata yang tidak berguna, juga harta karun yang sulit disimpan atau yang tidak Anda sukai dapat dilelang untuk mendapatkan banyak artefak abadi atau sumber daya budidaya lainnya. Ini adalah metode lelang untuk prajurit tingkat menengah dan bawah. Di tingkat atas, seniman bela diri dari tingkat tetua tertinggi kelima semuanya menukar barang dengan barang, menukar artefak ilahi dengan rumput takdir, prajurit ruang waktu dengan besi bintang alkimia, dan sejumlah besar artefak bertukar ruang waktu. Tentara menunggu. Dibandingkan dengan transaksi prajurit tingkat menengah dan rendah, jumlah dan harta yang terlibat jauh lebih berharga. Untuk sementara waktu, Dugu Tianyu, tetua kelima dari Sekte Dalam, tidak terkejut, dan berkata, 6 kekuatan utama di wilayah barat akan mengadakan pelelangan bersama. Sudah 1000 tahun, mengapa keluarga Dugu kita harus memimpin, dan kita juga perlu menggabungkan Tousan Demon Ginseng, pasir laut yang putus asa dan harta ini diambil dan ditawar. 1000 setan ginseng. Pasir laut tanpa harapan. Tiananmu, batu bintang, rumput takdir, del, yang masing-masing adalah harta yang vital. Bahkan ada banyak harta yang telah disimpan oleh keluarga Dugu selama ribuan tahun, atau bahkan ribuan tahun harta yang belum diambil, mengapa mereka mengambil sekarang? Bahkan jika Anda perlu menukar buah takdir asli, Anda tidak perlu keluarga untuk mengambil begitu banyak harta, bukan?
Haha, kamu masih tidak mengerti. Tetua tertinggi kelima Dugu Feiyu menunjukkan senyum muram, melirik para penjaga dan murid yang membawa harta, dan berkata dengan hati-hati, apakah kamu tidak menemukan kekacauan di alam iblis? Domain setan. Tepatnya, itu adalah domain di luar wilayah utara benua Lingwu. Tampaknya menjadi daerah di mana laut dan daratan saling terkait. Itu dipenuhi dengan keturunan berbagai binatang dan binatang dari zaman kuno dan bahkan keturunan manusia di zaman kuno. Keturunan dari banyak dewa iblis puncak yang dibunuh oleh yang kuat juga ada di alam iblis. Tidak ada yang tahu seberapa besar alam iblis itu. Di tepi domain iblis adalah pintu masuk ke 9 Jedi Agung. Laut lainnya terhubung ke daratan dan domain utara. Mereka telah menyerang dan menginvasi benua Lingwu selama ratusan ribu tahun. Pada saat yang sama, dua keluarga teratas, keluarga Shenlong dan keluarga Shenlong, juga menentang domain iblis. Kekuatan utama banyak binatang buas dan binatang buas. Dalam beberapa dekade terakhir, serangan dari domain iblis semakin ganas. Dugu Feiyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang dingin dan berdarah, menatap Dugu Tianyu, dan berkata, Anda tidak dapat gagal untuk menyadari bahwa, kecuali untuk keluarga Phoenix Timur dan pasukannya, perlu untuk menahan dampaknya. Dari Laut Raksasa, apakah pembangkit tenaga listrik teratas dari 4 domain sekte aristokrat lainnya direkrut untuk melawan domain iblis? Di telepon, aku menemukannya. Dugu Tianyu sedikit bingung, dan berkata, sejak zaman kuno, semua sekte telah direkrut oleh dua keluarga papan atas untuk merekrut prajurit tingkat tinggi untuk melawan dunia iblis. Bukan dari zaman dahulu. Setidaknya 70.000 tahun yang lalu hingga saat ini, inilah yang terjadi. Ketika sebagian besar sekte hampir tidak penuh, ada prajurit yang membantu dua keluarga besar di wilayah utara untuk melawan dampak wilayah iblis. Punya masalah? Atau apakah para tetua memiliki rumput dan pohon? Bodoh. Dugu Feiyu meletakkan tangan kirinya di bahu Dugu Tianyu, meremasnya sedikit lebih keras, dan kemudian mendengar suara tulang patah, dan pada saat yang sama, ada juga kabut hitam di lukanya, seperti racun, diperkirakan racunnya tidak sepenuhnya sembuh. Sehingga potongan besar daging dan darah di bahu Dugu Tianyu terkorosi. Lebih tua. Aku tahu itu salah. Tianyu tahu itu salah. Bab 1495. Wajah Dugu Tianyu pucat, dan dia buru-buru berlutut dengan tinju terkepal, dia tidak berani membuat kesalahan, dan dia bahkan tidak berani pulih dari cedera di bahunya. Begitu dia bertindak seperti ini, penjaga primordial di sekitarnya, penjaga Raja Dewa, semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlutut, tetapi mereka tidak berani menentang penatua kelima tertinggi ini, penatua kelima sekte dalam yang mengatakan sesuatu yang salah. Setengah lengan dihapuskan dalam satu kalimat, belum lagi status mereka yang lebih rendah. Di benua Lingwu, seni bela diri dihormati. Yang kuat dalam seni bela diri adalah otoritas mutlak dan mendominasi, tidak hanya mendominasi musuh dan orang lain. Bahkan untuk klannya sendiri, dia akan menjamin otoritas dan kekuasaan mutlak. Total ratusan yang mulia abadi di alam penciptaan telah dipilih dari 4 wilayah di selatan, utara, dan barat. Ada lebih dari 50 dewa dan prajurit yang dianugerahkan, dan bahkan ada puluhan dari mereka yang disebut dewa sejati. Bersama-sama, mereka melawan serangan dari domain iblis. Dugu Feiyu berlama-lama dengan aura dingin, matanya menyapu klan, dan berkata, di masa lalu, dua keluarga besar memilih tidak lebih dari 20% prajurit sekte menengah, tetapi sekarang lebih dari 60%. Baru 10 hari yang lalu, 10 keluarga sekte teratas saya di wilayah barat memiliki lebih dari 40 realem penciptaan yang mulia abadi yang diambil. Dalam situasi ini, tidakkah kamu tahu bahwa situasinya telah berubah? Dia menarik napas panjang dan berkata, kepala keluarga sedang mundur. Karena situasinya telah berubah, itu berarti dunia telah berubah. Jika kamu terus menjaga harta ini, apa gunanya obat-obatan abadi, bahan beracun, dan bahan beracun ini? Lelang saja dan tukarkan dengan beberapa artefak lagi, para prajurit ruang dan waktu, dan meningkatkan kekuatan tempur sendiri adalah strategi terbaik. Dugu Feiyu menatap Dugu Tianyu dan bertanya, apakah kamu mengerti? Memahami. Penatua ini mengerti, tolong maafkan aku, pipi Dugu Tianyu meneteskan keringat, dan dia bahkan tidak bisa berlutut, dia bahkan tidak berani bergerak. Dia adalah dewa dari surga lapisan ke-8 dari alam Dao, menghadapi yang mulia abadi, mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi itu tidak benar. Dugu Feiyu memandangi banyak penjaga, dan berkata, cepat dan pergi, pelelangan ini akan diadakan di kota Tianjian, kota utama keluarga Dugu kami. Dalam 10 hari, orang-orang dari 5 kekuatan utama akan tiba. Ini hal terpenting dalam 10.000 tahun, jadi persiapkan dirimu. Suara itu jatuh. Penjaga dan penjaga itu bangun untuk bekerja lagi, tetapi kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Keluarga kesepian. Gudang besar penuh dengan puluhan ribu meter persegi,
menyimpan berbagai harta karun, mulai dari alat peri seperti jiwa yang unik, alat Raja Dewa, alat peri campuran Yuan, dan senjata dengan kekuatan khusus, seperti emas, kayu, air, api dan tanah. Ada alat Raja Dewa dengan kekuatan 5 elemen, bahan abadi yang mengandung langit, guntur dan api, seolah-olah tidak ada habisnya. Penjaga alam Raja Dewa itu, membuka satu oleh satu larangan, dan kemudian bekerja sama dengan perlindungan alam primordial untuk mengambil harta di dalamnya. Ratusan penjaga di alam Raja Dewa. Bersama dengan lebih dari 50 penjaga alam Hunyuan, ada juga ribuan pelayan alam dewa yang bertanggung jawab untuk mengangkut mereka. Tim sebesar itu telah beraksi sejak lusa, dan belum bergerak hingga hari ini ketika Dugu Feiyu dan Dugu Tianyu datang untuk memeriksa selesai seperempat dari harta karun di perbendaharaan. Tenggo. Dalam beberapa hari terakhir, kamu telah mengecewakanku. Di masa depan, kamu akan menjadi dunia keberuntungan, dan akan baik bagimu untuk menjadi prajurit terkemuka bagi keluarga. Ekspresi Dugu Feiyu sedikit melunak, dan dia berkata lagi, selain itu, kali ini juga ada 3 tetua sekte dalam keluarga yang berada di tingkat ke-7 dari alam Dao. Pada saat itu, saya akan membantu kalian berempat masuk ke alam keberuntungan bersama. Kalau begitu, kalian masing-masing memegang prajurit ruang waktu. Cukup untuk menandingi orang tua di lapisan kedua dan ketiga dari keberuntungan. Dengan cara ini, keluarga Duguku adalah sekte tertinggal terkuat di antara 10 kekuatan teratas saat ini. 9 kekuatan termasuk keluarga Beigong, keluarga Linghu, Istana Iblis Fierce, dan Kultus Api. Hampir setiap faksi memiliki lebih dari 3 dan kurang dari 12 abadi di alam ciptaan, tetapi mereka direkrut oleh keluarga naga suci dan keluarga naga 3 hari yang lalu, dan setiap keluarga meninggalkan 2 abadi di alam ciptaan. Telah dipindahkan. Jika itu adalah keluarga Dugu, 3 alam penciptaan yang mulia abadi akan lahir. Itu sebanding dengan jumlah kekuatan kiri dari 2 sekte tengah utama. Memanfaatkan waktu ini untuk memperluas wilayah dan meningkatkan kekuatan keluarga, mungkin ketika kekuatan lain kembali, keluarga Dugu telah menjadi keluarga terbesar di wilayah barat. 10 hari kemudian, para pemimpin dari 5 kekuatan utama akan datang dengan harta karun. Mereka semua adalah dewa dari surga 9 lapis dari alam Tao. Keluarga Dugu kami tidak memiliki dewa dari surga 9 lapis dari alam Tao gabungan. Saya tidak cocok untuk dewa untuk bertemu dengan mereka, jadi Anda akan bertanggung jawab. Untuk menyambut mereka, Dugu Feiyu berkata perlahan. Dugu Tianyu tertegun sejenak, dan bertanya, surga 9 lapis dari alam Tao. 5 kekuatan utama sudah cukup. Pada saat seperti itu, bukankah surga berlapis 9 dari alam gabungan Dao harus mundur dan berkultivasi untuk melangkah lebih jauh? Anda benar-benar mengantar tim ke sini secara pribadi. Dugu Feiyu tampaknya melihat pikiran Dugu Tianyu, dan menjelaskan, kali ini, 6 kekuatan utama akan berkumpul bersama, dan mereka semua akan datang dengan harta mereka sendiri, dan tidak akan mengirim para dewa yang berada di lapisan ke-9 Taois. Dunia untuk menjaga mereka. Mungkinkah kamu ingin dirampok oleh beberapa snitch dan bandit? Ini kota Tianjian kami harus menyiapkan formasi besar. Kalau ada orang yang berani datang ke pelelangan. Sejak zaman kuno, akankah mengadakan pelelangan menarik perhatian para gangster? Benar-benar, dan pasti akan dirampok oleh gangster. Gangster ini, paling buruk, adalah bangsawan dari alam primordial, dan bahkan beberapa dewa Dao. Dalam sejarah, ada gangster di ranah keberuntungan setengah langkah, yang secara langsung merampok sekelompok harta, melarikan diri jauh, dan belum menemukannya. Jika Anda tidak cukup kuat, bagaimana jika Anda memiliki banyak harta? Jika Anda tidak memiliki master hebat yang bertanggung jawab, harta itu tidak akan menjadi milik Anda, karena Anda tidak dapat menyimpannya. Oleh karena itu, 6 kekuatan utama bersama-sama mengadakan pelelangan, dan formasi penjaga adalah prioritas utama. Jika bandit tertentu mengambil alih, 6 kekuatan utama hanya bisa menunggu dan menatap. Wajah macam apa yang mereka miliki saat itu, mereka hanya bisa pulang dan saling mengulas. Bersih. Kota pedang surgawi sedang menyiapkan formasi iblis penyegel 9 surga. Tempat tinggal di mana harta karun diangkut oleh pasukan utama semuanya diatur di dalam dan di luar mereka untuk mencegah mereka diserang. Dugu Tianyu berpikir sejenak, dan bertanya lagi, Penatua Taisang, ini masuk akal untuk mengatakan, dalam pelelangan masa lalu, bukankah semua harta disimpan di cincin Qiankun pemimpin? Mengapa? Apakah Anda masih perlu mengatur susunan skala besar? Formasi tidak digunakan untuk melindungi seseorang. Itu digunakan untuk melindungi sekelompok orang. Berbicara secara logis, di masa lalu, ketika pelelangan diadakan, harta harus disimpan di tangan beberapa orang, dan kemudian ketika beberapa orang ini datang, itu tidak cukup untuk mengadakan pelelangan secara langsung. Selain itu, mereka dapat membunuh gangster dari beberapa orang itu, bahkan jika mereka membentuk barisan. Efeknya tidak bagus.